Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Johanur Iin Sarjana Komputer Magister Teknik, peserta Latsar CPNS golongan 3 angkatan 122 BPSDM Provinsi Sulawesi Tengah. Mata pelatihan pembelajaran Agenda 2 ASN berakhlak berorientasi pelayanan akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Materi hari ini adalah kompeten. Kompeten dikaitkan dengan masalah yang dihadapi dalam perkembangan dunia atau dunia VUCA. Dunia yang penuh gejolak atau volatility disertai dengan penuh ketidakpastian, saling berkaitan dan saling mempengaruhi dan ambiguitas. Kecenderungan pekerjaan berubah dari padat pekerjaan atau labor intensif kepada padat pengetahuan atau knowledge intensif. Sementara itu, dalam konteks peran pelayanan publik, ia sangat banyak bergeser orientasinya, di mana pentingnya perlibatan masyarakat dalam penentuan kebutuhan kebijakan dan pelayanan publik atau customer-centric. Penyesuaian proses bisnis, karakter, dan tuntutan keahlian baru. Disrupsi teknologi. Standar kompetensi ASN diperlukan yang memungkinkan tumbuhnya perilaku dan kompetensi ASN yang adaptif terhadap dinamika lingkungan. Kebijakan pembangunan nasional atau visi pembangunan nasional tahun 2020 sampai tahun 2024, yaitu terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat mandiri, berkepribadian, berlandaskan gotong royong. Ada 9 misi pembangunan yang dikenal dengan nawacita kedua, yaitu peningkatan kualitas manusia Indonesia, 2 struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing, 3 pembangunan yang merata dan berkeadilan, 4 mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan, 5 kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa, 6 penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya, 7. Perlindungan bagi segenap bangsa dalam memberikan rasa aman pada setiap warga negaranya. 8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya. 9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara-negara nilai-nilai dasar operasional berakhlak meliputi berorientasi pelayanan, yaitu komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. 2. Akuntabel, yaitu bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. 3. Kompeten, terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. 4. Harmonis, saling peduli dan menghargai perbedaan. 5. Loyal, berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. 6. Adaptif, terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan. 7. Kolaboratif, yaitu membangun kerjasama yang sinergis. ASN berakhlak. Poin 1. Berorientasi pelayanan terbagi menjadi memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan, kemudian melakukan perbaikan tiada henti. Akuntabel, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi, kemampuan menggunakan barang milik negara secara efektif, efisien, dan bertanggung jawab, kemudian kemampuan menggunakan kewenangannya dengan berintegritas tinggi. Kompeten meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, membantu orang lain belajar, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik, harmonis, membangun lingkungan yang kerja yang kondusif, suka menolong orang lain, menghargai setiap orang apapun latar belakangnya.
Loyal, memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta pemerintahan yang sah. Menjaga rahasia jabatan dan negara, menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara. Adaptif, cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, terus berinovasi mengembangkan kreativitas, bertindak proaktif, kolaboratif, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah, memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Panduan perilaku ASN kita dapat lihat pada mind map berikut. Merit System. Prinsip dasar dalam pengelolaan ASN yaitu berbasis merit. Dalam hal ini, seluruh aspek pengelolaan ASN harus memenuhi kesesuaian kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Termasuk dalam pelaksanaannya tidak boleh ada perlakuan diskriminatif serta seperti hubungan agama, kesukuan, aspek-aspek primordial lainnya yang bersifat subjektif. B. Pembangunan aparatur RPJMN 2020-2024. Reformasi birokrasi yang diharapkan menghasilkan karakter birokrasi yang berkelas dunia atau world class dicirikan dengan beberapa hal, yaitu pelayanan publik yang semakin berkualitas dan tata kelola yang semakin efektif dan efisien. C. Karakter ASN. Sekurang-kurangnya terdapat 8 karakteristik yang dianggap relevan bagi ASN dalam menghadapi tuntutan pekerjaan. Integritas, nasionalisme, profesionalisme, wawasan global, informasi teknologi, dan bahasa asing. Hospitality, networking, entrepreneurship. Kedelapan karakteristik ini disebut dengan SMART ASN. Konsep kompetensi. Pengertian yang sama juga digunakan dalam konteks ASN. Kompetensi adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang diperlukan dalam melaksanakan tugas jabatan. Ini sesuai dengan pasal 1 Permenpan RB nomor 38 tahun 2017. Sesuai dengan Peraturan Menteri PAN RB nomor 38 tahun 2017 tentang standar kompetensi ASN, kompetensi meliputi kompetensi teknis, yaitu pengetahuan, keterampilan, sikap, perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan yang bersifat yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan. 2. Kompetensi manajerial, pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin atau mengelola unit organisasi. 3. Kompetensi sosial kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat yang majemuk. Pengembangan kompetensi dapat dilaksanakan sebagai berikut. Mandiri oleh internal instansi pemerintah yang bersangkutan bersama dengan instansi pemerintah lain yang memiliki akreditasi untuk melaksanakan pengembangan kompetensi tertentu bersama dengan lembaga pengembang kompetensi yang independen. Hak pengembangan kompetensi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, adanya hak pengembangan pegawai sekurang-kurangnya 20 tahun 20 jam pelajaran bagi PNS dan maksimal 24 jam pelajaran bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Pendekatan pengembangan kompetensi. Pendekatan pengembangan yang dapat dimanfaatkan pegawai untuk meningkatkan kompetensinya yaitu klasikal dan non-klasikal. Non-klasikal diantaranya e-learning, job enrichment, job enlargement, termasuk coaching dan mentoring.
Jalur pengembangan karir pegawai ASN adalah jalur struktural atau kepemimpinan, jabatan pimpinan tertinggi dan jabatan administrasi dan jalur fungsional atau profesional. Aspek lain yang diatur dalam sistem pengembangan ASN yaitu pengembangan talenta dalam Peraturan Menpan RB nomor 3 tahun 2020 tentang manajemen talenta ASN antara lain diatur tentang pemetaan talenta 9 box. Perilaku kompeten, berkinerja, dan berakhlak. ASN merupakan jabatan fungsional yang harus berbasis pada kesesuaian kualifikasi, kompetensi, berkinerja, serta patuh pada kode etik profesinya. ASN sebagai profesi memiliki kewajiban mengelola, mengembangkan dirinya, kewajiban mempertanggungjawabkan kinerjanya, dan menerapkan prinsip-prinsip merit dalam pelaksanaan manajemen ASN. Panduan perilaku kode etik kompeten yaitu meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, membantu orang lain belajar, melaksanakan tugas dengan kualifikasi terbaik. Bagaimana membiasakan proses belajar learn, unlearn, dan relearn? Learn dalam tahap ini sebagai ASN biasakanlah belajar hal-hal yang benar-benar baru dan lakukan secara terus-menerus. Unlearn. Tahap kedua lupakan, tinggalkan apa yang tadi ketahui berupa pengetahuan atau keahlian. Proses ini harus terjadi karena apa yang ASN ketahui ternyata tidak lagi sesuai dan tidak lagi relevan. Relearn. Selanjutnya dalam tahap terakhir, proses relearn. Kita benar-benar menerima fakta baru. C. Meningkatkan kompetensi diri. Perilaku ASN pembelajar dapat berupa aktif belajar sesuai dengan kebutuhan, belajar sambil melakukan, belajar sebagai penyangga tuntutan keadaan lingkungan yang dinamis, mempromosikan konstitusi pengetahuan, termasuk berbagai perspektif, dan mendukung kolaborasi, percakapan, dan dialog, termasuk melakukan penyelidikan dan pemecahan masalah. Membantu orang lain belajar, perilaku berbagi pengetahuan bagi ASN pembelajar yaitu aktif dalam pasar pengetahuan atau forum terbuka, knowledge fair and open forum. Melakukan tugas terbaik, pengetahuan menjadi karya, ASN dapat mengubah pola pikir pelatihan sebagai biaya menjadi pelatihan sebagai investasi. Sukses ditentukan oleh seberapa banyak tindakan yang ASN ambil, bukan hanya oleh seberapa banyak pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki. Pengetahuan dapat dipelajari dan kemampuan dapat diperoleh, tetapi tindakan adalah satu-satunya sumber daya yang perlu setiap ASN keluarkan sesuai kompetensi yang ada di dalam dirinya. 2. Tugas, identifikasi tipikal individu, makna hidup dan bekerja baik.